Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123-70315. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian ESP32 yang dihubungkan dengan sensor DHT22 menggunakan IoT. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode Python yang mana dari rangkaian ESP32 dengan sensor DHT. Baik, di sini terdapat import bahwa MQTT client as security. Ini tuh untuk komunikasi MQTT-nya. Kemudian ada matplotlib. Ini untuk plotting grafik ya, plotting grafik. Kemudian ini bagian yang ini itu untuk update grafik secara berkala. Selanjutnya ini bagian collection import key atau struktur data list dengan batas panjangnya. Kemudian ini ada time, import time, ini untuk catat waktu. Selanjutnya ada konfigurasi MQTT. Nah, konfigurasi di sini menggunakan broker. Broker yang saya gunakan itu yang ini. Dan topik datanya DHT22 kan ya. Lalu selanjutnya ada data untuk grafik ya. Maksimal 50. 50 itu batas maksimal titik data ditampilkan. Kemudian ini temperaturnya untuk data suhu, ini untuk kelembaban, dan ini untuk waktu. Selanjutnya ini ada fallback ketika pesan diterima. Nah, ini ada default message client use data. Dan ini adalah ini bagian ini. Bagian ini adalah dekode dari byte ke string. Selanjutnya ada try. Bagian try ini, bagian try ini. Nah, ini dipecah dan konversi data jadi float. Kemudian ini tuh times, append time, start time, itu tuh untuk waktu relatif dalam detiknya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke setup MQTT. Nah, di setup MQTT ini ada client MQTT client buat objek MQTT-nya. Kemudian ini client on message ini tuh set fungsi callback-nya. Kemudian ini untuk koneksi ke broker. Ini subscribe top data. Dan yang terakhir ini tuh untuk jalanin MQTT di background thread. Lalu ini ada fungsi grafik. Nah, di fungsi grafik ini bagian yang figur AX sama dengan plot dan support ini untuk ngebuat canvas dan akses. Kemudian kita lanjut ke dev update. Di sini dev update frame. Nah, bagian yang AX prelim ini adalah untuk hitung ulang batas sumbunya. Kemudian AX auto scale ini untuk nyesuaiin tampilannya. Kemudian di sini ada animation. Ini untuk update setiap 1 detik nih. Yang update setiap 1 detiknya. Kemudian yang terakhir ini ada start grafik atau grafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode copy dari rangkaian yang terhubung dengan DHT, sensor DHT22. Yang pertama ini ada library yang digunakan, ada wifi.h untuk terhubung ke wifi-nya, kemudian function client untuk
menghubungkan dengan MQTT-nya, dan ada DHT.h DHT yang kita gunakan di sini. Lalu selanjutnya ada konfigurasi pin dan jenis sensornya. Nah, pin yang digunakan pada ESP32 itu menggunakan pin yang 15 di sini untuk SDA-nya. Kemudian DHT type-nya itu adalah DHT22. Selanjutnya ada inisialisasi objek sensor DHT. Ini untuk menginisialisasi objek sensor DHT-nya. Kemudian ini ada inisialisasi Wi-Fi dan MQTT client. Jadi untuk Wi-Fi-nya sama ini untuk MQTT client-nya. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Wi-Fi. Nah, ini untuk konfigurasi Wi-Fi-nya. Wi-Fi yang digunakan di sini menggunakan Wi-Fi WalkWeGuest. Lalu passwordnya itu karena kita pakai WalkWeGuest jadi nggak perlu ditulis passwordnya. Lalu konfigurasi MQTT di sini kita konfigurasikan ke MQTT-nya itu dengan broker broker.hive.com. lalu topik publisher DHT22. Oh ya, di sini tuh publishernya adalah ESP32, lalu subscribernya itu adalah grafik yang akan ditampilkan dari Python gitu. Lalu di sini ada void setup Wi-Fi. Nah, void setup Wi-Fi ini nanti pengaturan untuk Wi-Fi-nya gitu. Itu bakal tertulis connecting to Wi-Fi, kemudian Wi-Fi status well connected, nanti bakal terus tulis connected, lalu akan ada titik-titik seperti ini di print di serial motornya, kemudian serial print Wi-Fi connected. Nah, nanti ke print ini, lalu di print juga IP address di serial monitornya, lalu Wi-Fi reconnect. Jadi kalau misalnya keputus, maka dia akan mencoba untuk meng-reconnect. Itu kemudian kita lanjut ke void setup. Nah, ini ada serial begin itu untuk memulai komunikasi serialnya. Lalu ada DHT begin ini untuk memulai sensor DHT-nya. Setup Wi-Fi di sini untuk hubungin ke Wi-Fi. Dan yang terakhir ini untuk alamat dan port broker MQTT. Lalu selanjutnya ada void loop. Nah, di void loop ini if client connected, reconnect. Itu kalau misalnya belum terhubung ke MQTT, maka akan disambungkan. Terus client loop. Ini proses pesan MQTT-nya. Lalu ini ada flow temperature untuk membaca suhu, dan ini untuk membaca kelembaban. Lalu ini ada if is non temperature, is non humidity, itu untuk jika pembacaannya itu valid, maka buat string dan kirim. Lalu string payload ini dari sini sampai sini itu kirim data ke broker. Jadi dari sini itu kirim data ke brokernya. Lalu ada serial print ini, serial print publish payload. Nah, itu untuk nampilin di serial monitornya. Kemudian ini serial print fail to read from DHT sensor, berarti ini menunjukkan bahwa gagal gitu. Jadi dia bakal ngeprint, kalau misalnya gagal dia bakal ngeprint fail to read from DHT sensornya gagal gitu. Jadi lalu ada delay selama 5 detik sebelum pembacaan berikutnya. Itu untuk rangkaian LED pada kode UV.
Baik, di sini saya akan coba untuk simulasikan rangkaian dari sensor DHT22. Kita coba start simulasi. Selanjutnya kita akan run kode pada Python. Ini sudah ada grafiknya, grafik suhu dan kelembaban. Kalau di serial monitor ini sudah ditunjukkan suhu dan kelembabannya. Nah, di grafik juga sudah mulai ada. Yang merah ini adalah suhu, sedangkan yang biru ini adalah kelembabannya. Selanjutnya kita coba mengubah temperaturnya, misalnya lebih tinggi, kemudian kelembabannya juga sama. Maka apa yang terjadi? Nah, kita lihat bahwa ada kenaikan dari grafiknya untuk suhu dan kelembaban. Jika kita turunkan, bagaimana? Keduanya kita turunkan. Oh, ada lonjakan penurunan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.